Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Warung Bakso Mas Ujang, Misteri Siluman Ular. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Mojokerto 1990-an. Malam itu angin berhembus dingin di luar rumah. Dedaunan di luar yang melambai keras cukup jadi ukuran kencangnya angin. Tapi Suntoro tetap ingin berangkat ke rumah kontrakan Mas Ujang, sekitar 500 meter dari rumahnya. Hanya saja, dia masih menunggu detik demi detik berjalan sampai ke jam 9, sesuai janjian kemarin. Mas Ujang adalah seorang pendatang yang baru sekitar 1 tahun tinggal di desa ini. Bersama Teh Riri, istrinya, mereka mengaku berasal dari Bandung. Dan ketika itu nekat merantau ke Jawa Timur, tak lama setelah kedua orang tua Mas Ujang maupun Teh Riri meninggal. Mereka berdua lalu berjualan bakso di dekat pasar kecamatan. Awalnya mereka menggunakan gerobak dan keliling. Lalu sekitar 2 bulan kemudian mengontrak ruko kecil yang cukup strategis. Mas Ujang mengaku belajar bisnis bakso dari salah satu temannya di Solo. Dan saat ini usahanya berkembang sangat pesat. Warungnya selalu ramai dan total karyawannya ada 4 orang. Untuk ukuran Suntoro, usaha seperti itu sudah sangat sukses. Malam ini, Mas Ujang berjanji akan memberikan tips-tips kesuksesan usahanya, tapi nanti sekitar jam 9 setelah menutup warungnya. Dulu, di awal kedatangannya, Mas Ujang dan Teh Riri sempat ditampung di rumah bapaknya Suntoro. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat mereka menjadi sangat akrab. Entah berapa batang rokok yang sudah dihabiskan oleh Suntoro. Yang jelas, pikirannya sedang galau. Petak kecil sawah yang digarapnya selalu gagal dalam 2 musim terakhir. Karena dia juga sudah menikah, tentu permasalahan ekonomi ini harus segera dicari solusinya. Itulah kenapa tadi dia janjian akan bertemu malam harinya, yaitu minta informasi atau nasihat seputar permasalahan ekonomi. Begitu jarum jam dinding menyentuh angka 9, Suntoro mengeluarkan sepeda dan berangkat ke rumah Mas Ujang. Sesampai di sana, Suntoro langsung disambut hangat oleh Mas Ujang yang ternyata sudah menunggu sekitar 15 menitan. Tanpa basa-basi, Suntoro langsung menjelaskan kondisi sawahnya yang selalu gagal panen. Mas Ujang lalu terlihat mengamati sekitar dan tak lama kemudian dia menutup pintu. Sepertinya ada sesuatu yang penting dan rahasia yang akan disampaikan. Dan benar saja. Setelah Teh Riri menghidangkan kopi dan kembali masuk ke kamar, Mas Ujang memberi penjelasan yang sangat mengejutkan dengan suara agak berbisik. Ternyata selama beberapa bulan terakhir dia memakai pesugihan. Tapi sebelum Suntoro berpikir terlalu liar, dia buru-buru menambahkan, "Ini bukan pesugihan yang kayak dipikirkan orang-orang loh, karena ini nggak pakai tumbal sama sekali." Tentu ini menarik, walau awalnya sangat mengejutkan.
Mas Ujang lalu menceritakan bahwa semua ini dijalaninya setelah mendapat saran dari salah satu temannya. "Yang penting kamu jangan takut." Begitu tambah Mas Ujang yang membuat kening Suntoro makin berkerut. Kata Mas Ujang, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu keberanian. Karena dalam setiap ritual memang ada sesuatu yang menakutkan. Hanya saja tidak membahayakan siapapun. Setelah itu, pembicaraan berlangsung makin serius. Gerimis yang mulai turun di luar rumah membuat malam itu mulai mencekam dan menegangkan. Kata Mas Ujang, kebetulan 2 hari lagi dia dan istrinya ada jadwal ritual. Dan ini sudah kelima kalinya. Setiap ritual dilakukan di malam Jumat Kliwon. Kata Mas Ujang lagi, lokasinya ada di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Kawi, dan jika Suntoro tertarik, lusa dia akan diajak. Lagi-lagi Suntoro terdiam. Tapi dalam hati dia merasa tawaran ini begitu menarik. Terutama karena pesugihan jenis ini sama sekali tak menuntut tumbal. Ada lagi yang membuatnya semakin yakin, yaitu tak pernah terdengar kabar miring tentang warung bakso Mas Ujang. Padahal konon ketika seseorang memakai pesugihan untuk warung atau toko, maka akan ada penampakan menakutkan yang bisa dilihat oleh orang-orang sekitar. Intinya, Mas Ujang bersih dari berita dan tuduhan semacam itu. Akhirnya, obrolan malam itu menghasilkan sebuah kesepakatan penting, bahwa lusa Suntoro akan diajak ke tempat ritual. Teh Riri juga akan ikut, karena menurut sang dukun, setelah kesepakatan di ritual pertama, maka pasangan harus diikutkan. Suntoro pun pamit pulang ketika gerimis telah reda. Ada harapan besar bahwa cara ini akan membuahkan hasil untuk usahanya. Singkat cerita, setelah pikirannya selalu dihujani dengan berbagai kemungkinan, Suntoro pun berangkat bersama Mas Ujang dan Teh Riri. Kebetulan, baik Suntoro maupun Mas Ujang sama-sama belum memiliki anak. 2 hari lalu, Mas Ujang memang menyarankan langkah ini mumpung Suntoro belum punya anak, agar setiap ritual tidak terganggu. Berbekal pengalaman pernah menjadi sopir mikrolet di Surabaya, Suntoro yang menyetir mobil milik Mas Ujang. Mobil itu baru dibeli sekitar 2 bulan, dan itu pula yang membuat keinginan Suntoro semakin kuat untuk meminta nasihat tentang kesuksesan. Kepada istrinya, Suntoro pamit berangkat mengantar Mas Ujang dan Teh Riri ke acara pernikahan keluarga. Sekitar jam 9 malam, mereka pun sampai. Menurut Mas Ujang, memang sang dukun selalu minta pelaku ritual melaksanakan semuanya di malam hari. Rumah sang dukun ternyata memang terpencil dan sederhana. Ukurannya cukup besar, tapi hanya dikelilingi dinding anyaman bambu yang dalam bahasa Jawa sering disebut gedek. Orangnya sudah lumayan tua dan umurnya sekitar 60-an. Dia mengaku bernama Mbah Sumijan. Dia lalu menjelaskan panjang lebar setelah Mas Ujang menyampaikan maksud kedatangan Suntoro, yaitu ingin meniti langkah seperti yang telah ditempuhnya selama beberapa bulan ini. Mbah Sumijan juga menerangkan bahwa pesugihan jenis ini termasuk ringan dan sama sekali tak butuh tumbal nyawa. Sama seperti yang dikatakan Mas Ujang 2 hari lalu,
satu-satunya yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan kemantapan hati. Setelah berkali-kali menarik nafas panjang demi mempersiapkan nyali, akhirnya Suntoro diajak ke kamar belakang. Ritual pertama harus dilakukan malam ini. Nanti kelanjutannya terserah kamu. Begitu ucap Basumijan sambil menatap tajam mata Suntoro. Suntoro mengangguk, walau masih ada rasa berat di hatinya. Sekarang atau tidak sama sekali. Begitu yang didengungkannya dalam hati. Ternyata rumah Basumijan memanjang ke belakang, dan ada 2 kamar di bagian belakang yang juga berdinding anyaman bambu. Sebelum diajak masuk ke kamar, Suntoro dimandikan kembang di sebuah sumur tua agak jauh di belakang rumah Basumijan. Setelah itu selesai, Basumijan membakar kemenyan sambil mulutnya komat kamit merapal mantra. Lalu tibalah saat yang sangat menegangkan. Suntoro digandeng masuk ke dalam kamar dan disuruh berbaring di sebuah dipan yang terlihat lusuh. Dan ini yang menambah ketegangan. Si dukun pamit keluar kamar sambil mematikan saklar. Saya mau ngurus yang Ujang. Begitu ucapnya dengan suara yang lagi-lagi serak dan berat. Selama beberapa detik, Suntoro terpaku dan berpikir apa yang akan terjadi. Dia sadar, syarat utama yang disampaikan Basumijan tentang keberanian mengandung arti akan ada sesuatu yang benar-benar menguji nyalinya sebentar lagi. Sayup-sayup terdengar suara gemericik air dari arah sumur belakang rumah. Suntoro menduga mungkin yang sedang dimandikan kembang adalah Mas Ujang, karena tadi Basumijan mengatakan akan mengurus ritual lanjutannya. Tiba-tiba terdengar suara hembusan angin yang cukup kuat di luar kamar dekat jendela. Di waktu yang bersamaan, bulu kuduk Suntoro terasa merinding. Dia sadar dengan penuh keyakinan bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu terjadi, yang entah itu apa. Dan ternyata benar. Bersamaan dengan suara gemericik air yang tidak terdengar lagi, tiba-tiba ada gumpalan asap yang masuk dari angin-angin di atas jendela. Tubuh Suntoro mulai bergetar karena ketakutan. Belum sempat dia menghabiskan tarikan nafas pertama, tiba-tiba gumpalan itu menjelma menjadi sesosok manusia yang membelakanginya. Ada niatan untuk berteriak. Tapi dia langsung teringat salah satu pesan penting Basumijan, bahwa jangan sampai berteriak karena itu akan membahayakan. Terpaksa, Suntoro hanya bisa terdiam sambil terus mengawasi sosok berbusana adat Jawa itu. Dia adalah sesosok wanita. Dan begitu membalikkan badan, ternyata wajahnya sangat cantik. Tak lama kemudian, bibirnya menyunggingkan senyuman yang begitu manis. Saat itulah, semua rasa takut Suntoro lenyap seketika. Otaknya kini dipenuhi kekaguman dan terbius oleh kecantikan wanita ini. Kemudian, dia perlahan bergerak mendekati Suntoro. Ada yang sangat aneh. Wanita ini melayang di udara. Tapi entah kenapa,
itu juga tak membuat Suntoro takut sama sekali. Sepertinya kecantikan wanita ini benar-benar menghapus semua rasa takut. Suntoro tetap terdiam sambil duduk, tapi perasaannya berbinar menyambut sang wanita. Dan wanita itu lalu duduk di sebelahnya. Suasana remang-remang dari berkas cahaya ruang tamu sedikit membantu penglihatannya. Dan lagi, sejak pertama kali kemunculannya, seperti ada cahaya yang bersinar di sekitar wajah wanita ini. Disitulah Suntoro mulai dikuasai nafsu alaminya. Wanita ini terlalu cantik, dan dia mulai berharap malam ini akan terjadi sesuatu yang membawanya ke puncak kenikmatan. Rasa takut telah sirna, dan kini otak Suntoro didominasi oleh pikiran-pikiran kotor. Dan benar saja, tanpa mengucapkan apapun, wanita cantik itu lalu memeluk Suntoro. Naluri kelelakiannya pun sontak memuncak. Wanita itu terus memeluk Suntoro dengan erat, bersama aroma wangi yang makin tercium sejak kedatangannya tadi. Suntoro benar-benar terperangkap dalam hayalan-hayalan indah. Dan entah bagaimana awalnya, kedua makhluk beda alam itu telah berada dalam posisi tak berbusana. Suntoro semakin ganas dan menyambut setiap gerakan mesra dari wanita cantik ini. Malam yang terasa begitu syahdu itu benar-benar dihiasi ruang-ruang penuh keindahan tiada tara. Sampai akhirnya Suntoro terbaring lemas dengan butir-butir keringat kenikmatan. Tapi semuanya ternyata baru dimulai. Sesaat setelahnya, badan sang wanita tiba-tiba berubah. Kemulusan tubuhnya kini berganti menjadi seonggok panjang yang banyak bersisik. Disitulah rasa takut Suntoro muncul lagi dan langsung memuncak. Apalagi di saat yang sama, wajah wanita itu juga berubah mengerikan. Raut muka yang tadi begitu cantik kini sangat berbeda. Di mata Suntoro, wajah wanita itu menjadi seorang nenek sangat tua dengan banyak luka menganga di sana. Suntoro lagi-lagi meneguk ludah, yang kali ini penuh dengan rasa khawatir. Ada penyesalan luar biasa karena baru saja bergumul indah dengan sosok yang ternyata setengah ular ini. Kedua mata sosok di hadapannya langsung melotot tajam dan mengarah tepat ke wajah Suntoro. Lidahnya kemudian menjulur-julur dan terlihat jelas bercabang. Ini pasti seekor ular, ucap Suntoro dalam hati. Ketika lidah bercabang itu terus menjulur dan menyapu-nyapu pipinya, Suntoro tak mampu lagi berteriak. Rasanya ada kekuatan besar yang membuat lidahnya tiba-tiba terasa kaku. Sementara itu, dari kamar sebelah terdengar pula desahan-desahan penuh kenikmatan. Dalam kondisi ketakutan yang amat sangat, Suntoro masih bisa menangkap jelas bahwa itu adalah suara Teh Riri. Ada harapan kuat bahwa yang sedang bercumbu di kamar sebelah adalah Teh Riri dan Mas Ujang.
Rasa penasaran, khawatir, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tapi semuanya lalu tertutup dengan keterkejutan luar biasa. Sosok setengah ular di hadapan Suntoro ternyata bisa berbicara. "Kamu dan aku telah menikah, dan mulai bulan depan istrimu yang ada di sini." Kalimat itu terdengar menggelegar dan sangat mengejutkan. Dalam situasi yang sangat mencekam, otak Suntoro masih bisa berpikir bahwa dalam ritual selanjutnya dia harus membawa istrinya ke sini, dan mungkin juga sang istri akan didatangi makhluk dari alam lain. Tentu saja pikiran Suntoro langsung berontak, walau kali ini dia tak mampu berbuat apa-apa. Kemudian ekor sosok itu bergerak-gerak dan lalu membuat gerakan melingkar. Sesaat kemudian tubuh Suntoro terlilit dengan kuat. Suntoro hampir kehabisan nafas. Di saat yang sama, sosok nenek setengah ular ini terus menciumi wajah dan bibir Suntoro. Ada rasa mual yang begitu kuat, tapi lagi-lagi dia sama sekali tak berdaya. Untungnya, tak lama kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang. Suntoro lalu merasakan sekujur tubuhnya dipenuhi lendir dan keringat dingin. Tangan dan kakinya juga bergetar hebat karena peristiwa jauh di luar nalar barusan. Dia sadar baru saja melakukan sesuatu yang sangat terlarang, yaitu bercumbu dengan wanita cantik yang ternyata adalah sesosok nenek setengah ular. Suntoro pun dengan gemetar memakai kembali baju dan celananya. Dia berniat langsung berlari keluar, tapi langkahnya tertahan oleh suara desah-desah manja dari kamar sebelah. Suntoro masih sempat mempertajam pendengaran, dan dia semakin yakin itu pasti adalah suara Teh Riri. Suntoro mulai membayangkan jika dia menyetujui lanjutan pesugihan ini, maka mulai malam Jumat Kliwon depan dia harus datang bersama istrinya. Walau rasa takut belum sepenuhnya hilang, tapi hal itu rasanya tak sanggup untuk dipenuhi, yaitu bercumbu dengan istrinya di rumah Mbah Sumijan sebagai syarat pesugihan. Tapi karena bulu kuduknya merinding lagi, Suntoro akhirnya bergegas keluar. Sesampai di ruang tamu, Mbah Sumijan telah menunggunya. Di hadapannya ada Mas Ujang yang terlihat sedang menikmati rokok. Suntoro pun merasa canggung dan bingung, lalu bertanya pada Mbah Sumijan, "Maaf Mbah, berapa lama saya di dalam kamar?" Mbah Sumijan hanya tersenyum, tapi lalu Mas Ujang yang menjawab bahwa Suntoro berada di kamar sekitar setengah jam, karena Mas Ujang baru menghabiskan 2 batang rokok. Disitulah Suntoro terbelalak. Selain karena cukup lama di kamar, berarti Teh Riri di kamar belakang tidak bersama Mas Ujang. Artinya, ritual yang mereka jalani saat ini adalah menyerahkan Teh Riri pada makhluk dari alam lain, yang entah seperti apa rupa dan bentuknya. Melihat wajah Suntoro yang pucat, Mbah Sumijan lalu bertanya,
Gimana, Dek? Kelanjutannya terserah sampean. Kalau memang setuju dilanjutkan, malam Jumat Kliwon depan istrinya sampean harus diajak. Dan dia yang akan ritual di kamar belakang. Sejujurnya, Suntoro ingin menolak. Tapi karena merasa tidak nyaman, dia hanya menjawab bahwa semuanya masih akan didiskusikan di rumah. Suntoro lalu dipersilahkan lagi minum kopinya di meja, dan tak lama kemudian muncullah Teh Riri, istrinya Mas Ujang, dari arah kamar belakang sambil terlihat memperbaiki kancing bajunya. Dia terlihat begitu manis, bahkan sejak awal kedatangan dari Bandung tahun lalu. Kemudian Teh Riri juga diminta duduk. Basumijan lalu menjelaskan kembali bahwa ritual ini sama sekali tak membutuhkan tumbal nyawa, dan Suntoro bisa juga menikmati kesuksesan seperti yang dirasakan Mas Ujang selama ini. Syaratnya hanyalah membawa sang istri malam Jumat Kliwon, dan sang istrilah yang akan melanjutkan ritual. Karena bingung, Suntoro hanya mengangguk sambil mengulangi jawabannya bahwa nanti akan dibicarakan di rumah. Basumijan tersenyum lalu memberi saran. Jika Suntoro memutuskan untuk lanjut, maka malam Jumat Kliwon depan harus datang bersama istrinya. Tapi jika keputusannya adalah batal, maka bulan depan dia tak perlu datang lagi. Suntoro pun mengangguk kembali. Pembicaraan lalu terfokus pada Mas Ujang. Disitulah Suntoro tahu bahwa ritual ini harus dijalani setiap malam Jumat Kliwon, dan apa yang tadi dialaminya di kamar tidak akan diulangi lagi. Sejak ritual kedua dan seterusnya, si istrilah yang akan menjadi pelaku ritual. Hati Suntoro mulai bergejolak. Di satu sisi, dia ingin meraih kesuksesan ekonomi seperti Mas Ujang. Tapi di sisi lain, rasanya berat melepaskan sang istri untuk menjalani ritual seperti Teh Riri tadi, yaitu masuk ke kamar belakang, lalu terdengar mendesah penuh kenikmatan yang entah bersama siapa. Sekitar jam 11 malam, mereka semua pamit pulang. Suntoro sempat berbisik bertanya pada Mas Ujang tentang biaya ritual pertamanya. Tapi ternyata Basumijan tak pernah mau menerima uang apapun sebelum semuanya berhasil. Singkat cerita, mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan tak ada pembicaraan serius, terutama karena baik Mas Ujang maupun Teh Riri mengaku capek dan mengantuk. Begitu sampai di rumah, Suntoro merenung di ruang tamunya. Pesugihan tanpa tumbal nyawa pasti sangat menarik. Apalagi ketika dia teringat banyaknya hutang yang belum terbayar di warung tetangganya. Otak Suntoro benar-benar dilanda dilema. Begitu dia masuk ke kamar, Dewi istrinya sedang nyenyak tertidur. Dipandanginya wajah sang istri yang begitu disayanginya. Suntoro lalu teringat bahwa dulu dia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Dewi, karena banyak laki-laki lain yang juga suka padanya. Entahlah keputusan mana yang akan dibuat oleh Suntoro. Waktu berjalan,
dan hari demi hari berlalu. Suntoro terus mengulur waktu karena merasa belum bisa mengambil keputusan. Setiap kali Mas Ujang bertanya, dia selalu menjawab bahwa semuanya masih dipikirkan dan belum matang. Sampai suatu hari, sekitar 3 minggu setelah pulang dari Mbah Sumijan, Mas Ujang mendatangi rumah Suntoro. Dia membawa kabar bahagia karena Teh Riri telah hamil. Dan menurut bidan, usia kandungannya sekitar 3 bulan. Mas Ujang ternyata juga membuat keputusan mengejutkan, yaitu menjual semua asetnya dan akan pulang ke Bandung. Dia memilih mencari fasilitas kesehatan yang diyakininya lebih lengkap di sana. Di sana nanti aku baru mikir buka usaha. Kasihan istriku. Aku ingin yang terbaik untuk kehamilan pertama ini. Begitu kata Mas Ujang. Kemudian dia menyarankan jika Suntoro melanjutkan ritual di rumah Mbah Sumijan, dia bisa berangkat bersama istrinya. Tentu saja Suntoro terkejut. Apalagi usaha warung bakso Mas Ujang sedang rame-ramenya. Terpaksa dia harus memberhentikan semua karyawan dan kabarnya semua peralatan dagangnya dijual. 2 hari berikutnya, Mas Ujang benar-benar pamit. Pada Suntoro, Dewi dan kedua orang tua Suntoro, dia mengucapkan banyak terima kasih karena sejak awal datang sudah dibantu. Dia juga mengaku siap menjalani usaha baru di Bandung dengan uang hasil tabungan, sekaligus menjaga kandungan sang istri. Dan mereka berdua benar-benar berangkat. Hanya saja, dia tak bisa memberikan alamat pasti karena rencananya di Bandung masih akan mencari rumah kontrakan. Malam harinya, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Dewi, istri Suntoro, tiba-tiba terbangun di tengah malam dan langsung berteriak. Katanya, dia mengaku barusan merasa didatangi seekor ular sangat besar yang berwajah seorang laki-laki yang begitu tampan. Kemudian, sosok itu mengatakan sesuatu yang bagi Dewi menakutkan, yaitu sebentar lagi Dewi akan menjadi istrinya. Sontak, Suntoro langsung teringat prosesi ritual di rumah Mbah Sumijan, bahwa pada ritual kedua dan seterusnya, sang istrilah yang akan dibawa ke sana. Dan tentu saja, seperti yang didengarnya malam itu, sang istri yang akan dimasukkan ke dalam kamar. Sejak pulang dari rumah Mbah Sumijan, Suntoro memang belum menceritakan apapun. Rencananya, dia masih akan menimbang-nimbang semua. Setelah Dewi tenang kembali, dia pun bersiap tidur. Sebelum terlelap, Dewi memeluk erat Suntoro dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai sang suami, walau keadaan saat ini sedang dalam ujian ekonomi. Di saat itulah tak terasa air mata Suntoro menetes. Baru kali ini Dewi membahas tentang ujian ekonomi yang menimpa keluarganya. Setelah Dewi tidur, Suntoro kembali ke ruang tamu. Terlalu banyak hal yang mengganggu pikirannya. Pertama, tentang kehamilan Teh Riri. Sejujurnya Suntoro ragu apakah janin yang dikandungnya adalah anak dari Mas Ujang. Apalagi sangat jelas diingatannya
ketika Teh Riri di kamar sebelah ketika itu. Suntoro sangat bisa membayangkan apa yang terjadi pada Teh Riri sehingga bisa mendesah seperti itu. Entahlah anak siapa yang sedang dikandungnya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Suntoro membuat keputusan. Perjalanan ritual di rumah Mbah Sumijan tak akan pernah diceritakannya pada sang istri. Dan dia tak akan melanjutkan ritual. Rasanya cukup dia yang mengalami kejadian aneh dan mengerikan waktu itu. Untuk masalah ujian ekonomi, dia yakin suatu saat akan ada rejeki halal yang entah itu kapan. Dan sebagai seorang suami, Suntoro merasa harga dirinya akan sangat tergores jika sang istri harus dinikmati lelaki lain atau oleh makhluk lain. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pesugihan warung bakso Mas Ujang. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.